Halo semua, saya Fajar dan hari ini akan membahas tentang startup dan ide membuatnya. Nah, yang dibahas dalam renungan kali ini yaitu apa itu startup, mengenal ide generation, mengenal minimum viable product, dan contoh penerapannya. Mungkin dalam pertemuan kali ini tidak akan terlalu mendetail tentang startupnya, tapi lebih ke perencanaan dasar atau dari mana sih startup itu bisa berdiri atau ide dasarnya. Dan ini lebih fokus ke pembuatnya ide tersebut. Nah, dengan definisinya, startup adalah sebuah sebutan untuk sebuah bisnis atau perusahaan yang baru berdiri dan mesti mencari model bisnis yang sesuai dengan mereka. Berbeda dengan perusahaan sekarang, misalkan kita tahu Google, Amazon, atau mungkin Microsoft dulunya perusahaan startup dulunya. Tapi makin kesini karena mereka sudah semakin besar dan yang terpenting ini, mereka model bisnisnya mereka sudah ketemu yang sesuai dengan mereka. Maka bisa dikatakan mereka bukan lagi perusahaan startup sekarang. Dulu ya, tapi sekarang tidak. Dan perusahaan-perusahaan sebelum mereka menjadi besar tuh berawal dari ini. Mereka tuh masih bermodalkan suatu ide yang penting dan mereka mencari model bisnis yang sesuai tapi tetap fokus pada ide mereka itu sendiri. Sebelum kita berhubungan dengan startup dan seterusnya, mungkin kita fokus ke pembahasan ide itu ya. Nah, sebelum kita membuat atau membahas tentang bagaimana kita melakukan ide atau inspirasinya, kita pertama harus memiliki yang namanya entrepreneurship mindset atau mindset kewirausahaan. Nah, apa definisinya? Yaitu sebuah mindset atau pola pikir di mana kita berpikir selayaknya seorang wirausahawan. Hal ini berupa berpikir kritis, inovatif, antusias, dan seterusnya. Yang dimaksud di sini adalah kita walaupun bukan seorang wirausahawan, kita tetap memiliki mindsetnya atau cara berpikirnya harus seperti mereka. Kenapa? Karena di sini sebutan efeknya. Yang pertama, jika kita memiliki mindset seperti itu, kita menjadi orang yang suka tantangan dan gemar bereksperimen. Sehingga kita tidak takut gagal, tapi justru kita banyak belajar dari kegagalan tersebut. Yang kedua, hal itu mengajari kita pentingnya menyusun rencana. Karena kita memiliki mindset seorang usahawan, jadi kita terbiasa hidup kita tertata. Atau misalkan untuk melakukan sesuatu, atau untuk kita melakukan suatu decision atau suatu keputusan yang penting, kita harus menyusun rencana. Nah, dan dengan mindset ini, kita lebih terbiasa untuk menyusun rencana terhadap segala hal. Yang ketiga, menunjukkan kita orang yang aktif dan selalu siap. Dengan mindset ini, kita terlihat oleh orang bahwa kita itu orang yang selalu siap siaga dan orangnya bersifat aktif. Yang dalam katakan kita selalu ke sana ke sini untuk mencari informasi. Kita tidak mau ketinggalan berita karena yang itu berbahaya. Hal ini juga membuat kita lebih berenergi ya, terlihatnya. Yang keempat, membantu membangun relasi. Nah, dengan kita memiliki mindset seperti ini, kita tentunya akan aktif ke sana kemari dan tidak tidak jarang kita akan membangun suatu relasi dengan orang-orang yang kita temui. Hal ini penting ya relasi karena kita tidak tahu mungkin kapan kita mendapatkan suatu momen ataupun suatu peluang dari orang-orang tersebut. Dan yang terakhir, sadar akan pentingnya membuat value atau dalam hal ini mungkin kita dengan mindset ini kita sadar atau bagaimana cara kita melihat suatu barang objek atau melihat peluang dan ciptakan peluang ataupun memanfaatkan peluang tersebut menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita manfaatkan. Nah, contoh-contoh dari entrepreneurship mindset ini bisa kita lihat misalkan dari produk Gmail ya yang kita tahu ini. Nah, Gmail itu awalnya berawal dari ide oleh seseorang untuk membuat sistem yang dapat menyimpan dan mencari email kita. Karena pada waktu itu karena penyimpanan yang terbatas maka email kita tuh tidak bisa tersimpan semua dan harus di delete satu persatu. Hal ini tentunya menyusahkan apalagi jika kita ingin mencari email dengan konteks tertentu. Nah, pada masanya itu ada seorang yang memiliki itu tadi, dia mendapatkan value atau melihat bahwa permasalahannya bahwa kita ini ada surat atau email tetapi tidak ada sistem yang bisa digunakan untuk mencari email kita. Nah, dari ide dasar itu maka terciptalah email. Yang kemudian sticky notes. Sticky notes ini berawal dari project lem yang gagal. Lem itu ternyata mudah lepas dan bisa dipakai lagi. Seorang waktu itu sedang meneliti, ternyata lem ini sebenarnya produk gagal hitungannya karena
Tujuan dari lem itu kan dia agar bisa merekat ya dengan ketat dan tidak lepas-lepas lagi. Tapi sayangnya lem yang ada ini justru gampang lepas. Tapi yang unik dari sifat dari lem ini, dia walaupun mudah lepas, tapi jika ditempel lagi itu dia bisa, atau dia tingkat tingkat bisa digunakan tingkat rekatnya itu tidak terlalu padat, sehingga cukup untuk digunakan pada barang-barang biasa seperti kertas ataupun notes-notes gitu. Nah, digabungkan dengan notes-notes seperti tadi itu, maka dibuatlah sticky notes yang digunakan untuk catat hal-hal penting atau sebagai kita reminder untuk planning kita. Nah, setelah kita membahas tentang ide tadi, kita sekarang bahas tentang minimum viable product atau MVP, di mana ini adalah inti solusi yang ada pada jasa Anda untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Hal ini penting karena sebagus apapun ide Anda, yang menggunakan adalah konsumer. Jadi seperti itu tadi, MVP itu nilai dasar atau apa yang kita tawarkan ke produk kita. Dan balik lagi, wow, hal ini penting karena seberapa penting pun kita atau seberapa bagus misalkan kita bereksperimen, kita masukkan fitur dari produk kita. Tapi jika produk itu atau fitur itu tidak berguna atau tidak digunakan oleh konsumer, itu percuma ibaratnya. Ini kita buat sesuatu yang simple tapi betul-betul mereka gunakan, daripada kita buat sesuatu yang ribet yang justru mereka sendiri tidak menggunakan. Nah, apa sih efek kita menentukan MVP tadi itu? Yang pertama, kita dengan yang ada MVP, kita terfokus akan produk atau jasa yang akan dikembangkan. Dia tidak perlu ke sana kemari ataupun masih mencari-cari hal-hal lain untuk mengembangkannya, karena kita tidak tahu kan, yang ini maunya ini, oh pasarnya maunya itu, kita maunya ini, dan seterusnya. Tapi dengan MVP kita sudah tahu, nih, kita maunya bikin produk ini, dan kita maunya orang bisa terselesaikan masalahnya dengan produk kita. Maka dengan itu yang kita kembangkan tuh hanya sesuatu yang berpusat pada hal itu. Yang kedua, biaya operasional yang keluar akan sedikit. Hal ini karena saat orang biasa menggunakan eksperimen ke hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan pasar itu sendiri, dengan MVP yang kita kembangkan itu kita sudah tahu arahnya. Misalkan saya buat satu transportasi yang bisa membantu saya di darat. Nah, maka biaya operasionalnya itu ataupun biaya research-nya yang digunakan itu mungkin hanya akan digunakan pada misalkan pengetes kira-kira alat apa yang cocok dan seterusnya. Kita tidak perlu kesana kemari atau mencari, oh, kita harus mencari biaya ini untuk biaya makan atau untuk biaya iklan dan seterusnya. Tidak perlu, kita hanya terfokus ke MVP itu sendiri. Yang terakhir, dengan adanya MVP, kita memahami dan dekat dengan konsumer, atau dapat dikatakan lagi bahwa dengan MVP ini kita jadi tahu pasar kita itu seperti apa yang mereka mau, dan karena kita datang untuk menyelesaikan permasalahan mereka, mereka pun merasa seperti dekat, seolah-olah kayak kita mau membantu mereka dan kita memiliki solusi atas permasalahan mereka itu. Mungkin ini ada contoh penerapannya. Yang pertama ada fase kita masih membuat situasi. Nah, misalkan di situasi ini, saya ingin membuat sebuah alat transportasi untuk sekeluarga yang bisa menyeberang laut. Nah, itu ide dasarnya dulu ya, atau permasalahan yang ingin saya selesaikan. Tidak terlalu muluk-muluk, cukup simple itu saja. Kedua, baru testing. Pada awalnya, saya akan buat perahu kecil dengan objek kecil di dalamnya. Jika berhasil, maka bisa kemudian dikembangkan lagi. Jika tidak, maka saya kembali lagi untuk mengecek atau testing dengan hal lainnya. Hal ini penting untuk kita testing, misalnya testing pasar. Kita ini tujuannya untuk menguji dulu apakah dengan pasar yang ada sekarang, dengan ide kita ini, apakah benar ide kita ini cocok untuk target pasar itu. Nah, ketiga ada fase yang namanya pas kita membuat MVP-nya atau minimum viable product. Setelah testing dan ternyata bisa, maka selanjutnya akan saya lanjutkan kerjanya, itu membuat perahu. Nah, setelah di testing dan ternyata apa yang kita tawarkan tuh cocok atau bisa menyelesaikan permasalahan mereka, kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk misalkan membuat produk minimumnya yaitu perahu, yang seperti kita tahu kembali ke permasalahannya, transportasi laut yang bisa digunakan untuk menyeberang oleh keluarga adalah perahu. Tapi perahu jenis apa ataupun bentuknya bagaimana kita belum tahu. Tapi intinya kita sudah tahu
kita yang ingin kita bentuk adalah perahu, bukan motor, bukan mobil, bukan helikopter misalkan, tapi perahu. 4. Yaitu ada bagian namanya tes selanjutnya, di mana setelah kita membuat perahu kecil, saya akan mencoba produk tersebut dengan anggota keluarga sebagai objek. Dari situ saya akan dapatkan feedback. Nah, kembali lagi ini fase testing ke pasar lagi ya. Dimana sebelumnya kita testing dengan ide kita, yang ini kita testing dengan MVP kita. Apakah benar perahu ini cocok dengan pasar kita? Nah, hal ini kan yang kan kita gunakan ini untuk menyelesaikan permasalahan keluarga kita ya sebagai objeknya. Maka kita gunakan anggota keluarga kita untuk mengetes MVP kita, apakah cocok atau tidak. Nah, dari situ juga kita akan mendapatkan feedback dari pasar kita, apa yang kurang, apa yang lebih, ataupun sesuai dengan keinginan mereka. Baru setelah itu terlewati, kita ke fase terakhir, yaitu produk akhir atau impiannya. Setelah MVP berhasil dan mendapatkan feedback dari anggota keluarga, saya akan terus menambah fitur ke MVP. Saya akhirnya membuat perahu yang sesuai dengan idaman kita atau maunya ya. Nah, fase ini tuh fase yang cukup panjang kita jalanin. Jadi setelah kita MVP kita sudah cocok dan kita sudah mengetesnya dengan pasar kita dan cocok dengan pasar, maka kita bisa menambahkan lagi fitur-fitur kan, misalkan perahunya kita pasang layar untuk bisa mengatur ke arah mata angin ataupun moncongnya agar bisa lebih aerodinamis atau seperti itu. Tentunya hal ini semua berawal dari MVP satu MVP itu, dan hasil akhirnya pun tidak jauh dari MVP itu, yaitu membuat perahu. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya.